Hai semua, kembali lagi bersama saya Bu Amel dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar mengenai kaidah kebahasaan dari teks laporan percobaan. Kalau di pelajaran sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengertian, mengenai struktur ya. Sekarang saatnya kita belajar mengenai kaidah kebahasaan atau ciri kebahasaan dari teks laporan percobaan. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai saja pembelajarannya. Kaidah kebahasaan yang akan kita bahas di materi teks laporan percobaan ini terdiri dari 5 ya. Terdiri dari 5 ciri kebahasaan. Yang pertama adalah penggunaan kalimat kompleks, kemudian yang kedua adalah menggunakan kata hubung atau konjungsi. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan kata rujukan. Yang keempat adalah menggunakan istilah teknis. Yang kelima adalah menggunakan kata bilangan. Mari kita bahas satu persatu. Pembahasan yang pertama adalah mengenai penggunaan kalimat kompleks ya. Kalimat kompleks ini, masih ingat kalian mengenai kalimat kompleks? Ini sudah pernah dibahas di kelas 8 dan kelas 7 ya. Kelas 8 khususnya itu sering sekali kita bahas. Kalimat kompleks ini adalah kalimat yang di dalamnya terdapat lebih dari satu struktur kalimat atau lebih dari satu pola kalimat ya. Atau kalimat kompleks ini adalah kalimat yang terdiri dari 2 struktur atau lebih dengan 2 verba. 2 verba atau lebih. Verba itu apa? Ada yang ingat tidak? Apa itu verba? Gak ingat ya. Verba adalah kata kerja. Ya, artinya kalimat kompleks ini adalah kalimat yang di dalamnya terdapat lebih dari satu struktur atau lebih dari satu kata kerja. Seperti itu. Contohnya, coba perhatikan kalimat ini baik-baik. Nah, Ibu ambil kalimat ini dari modul halaman 11. Kamu bisa cek di sana ya, untuk siswa Ibu khususnya. Coba perhatikan baik-baik. Nah, cara kimiawi dilakukan oleh enzim pencernaan dan prosesnya terjadi di dalam mulut dan lambung. Mana yang mencirikan bahwa kalimat ini merupakan kalimat kompleks? Ingat, kalimat kompleks itu terdiri dari 2 struktur atau 2 pola atau lebih dari satu verba ya. Mana yang mencirikannya? Biasanya cirinya apa sih? Masih ingat tidak? Cirinya adalah dia menggunakan tanda baca, koma biasanya. Coba, ada nggak komanya? Kemudian yang kedua, dia biasanya menggunakan konjungsi sebagai pemisah antara induk kalimat dengan anak kalimat. Ya, masih ingat itu? Ada tidak kira-kira konjungsinya? Ya, ini ada konjungsinya ya, coba dilihat. Konjungsinya adalah menggunakan kata penghubung dan. Nah, itu yang memisahkan antara induk kalimat dengan anak kalimatnya. Bagaimana? Paham ya? Kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Kaidah kebahasaan atau ciri kebahasaan dari teks laporan percobaan yang kedua adalah menggunakan kata hubung atau konjungsi. Ya kan? Nah, konjungsi ini bermacam-macam. Ada konjungsi antar kalimat, ada konjungsi antar frasa, ada konjungsi antar kata, ada antar paragraf. Nah, ini juga sebetulnya sudah berkali-kali kita bahas lagi dan lagi ya. Di kelas 8 juga sudah ada. Sekarang kalian kelas 9. Harus diingat lagi materinya ya. Nah, konjungsi itu yang bagaimana sih? Apa aja sih? Konjungsi itu sebetulnya bentuknya banyak ya. Ada konjungsi temporal, ada konjungsi bahwa, ada konjungsi pengingkaran ya kan, dan masih banyak lagi konjungsi di dalam bahasa Indonesia. Nah, Ibu punya satu kalimat nih. Coba kita analisis bersama. Mana konjungsinya? Ya, dan konjungsi apakah
itu. Ini dia kalimatnya. Sebelum makanan tersebut dikonsumsi untuk selanjutnya dapat dicerna oleh tubuh, sebaiknya perlu diperhatikan zat gizi, nutrisi yang terkandung di dalamnya. Mana konjungsinya? Coba kalian perhatikan baik-baik. Mana dia konjungsinya? Mana konjungsinya? Ya, di sana ada kata. Ada kata? Ada kata? Perhatikan baik-baik, ada kata apa yang melambangkan konjungsi? Ya, ada konjungsi temporal ya? Ya, ada tidak konjungsi temporalnya? Ada konjungsi temporal di sana sebelum, ya kan, konjungsi temporal. Kemudian ada pernyataan saran ya? Ya kan? Ada pernyataan saran. Yang mana tuh? Sebaiknya perlu. Nah, ada kata sebaiknya, frasa ya, bukan kata. Frasa sebaiknya perlu itu merupakan pernyataan saran. Konjungsi selanjutnya ada tidak? Ada tidak? Nggak ada ya, cuma itu aja ya. Nah, kita bahas yang ketiga. Yang ketiga adalah penggunaan kata rujukan. Nah, ini nih, penggunaan kata rujukan nih. Kata rujukan adalah kata yang merujuk pada kata lain yang telah diungkapkan sebelumnya. Nah, jenis kata rujukan itu yaitu berupa kata bisa merupakan rujukan benda, rujukan personal, kemudian rujukan tempat. Ada personal, ada benda, ada tempat, ya kan? Nah, sekarang coba kita bedah kalimat ini. Ibu punya satu kalimat di sini. Ya, kalimatnya adalah agar sehat tubuh membutuhkan beragam zat gizi. Dalam kurung di sana nutrisi, ya. Akan tetapi kebanyakan orang memang tidak terlalu memperhatikan hal tersebut, sehingga saat makan mereka melupakan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuhnya. Sebetulnya kalimat ini kita bisa bedah berdasarkan konjungsi dan berdasarkan kata rujukannya. Ya, kita akan bahaslah itu ya, berdasarkan kata rujukan dengan konjungsinya. Coba kamu perhatikan dulu baik-baik kalimatnya. Kira-kira mana kata rujukannya? Ingat, kata rujukan itu adalah kata yang merujuk pada kata lain yang telah diungkapkan sebelumnya. Ya, mana? Kira-kira mana kata rujukannya? Sudah ketemu belum? Ya, agar sehat tubuh membutuhkan beragam zat gizi, nutrisi. Nah, itu kalimat pertama, ya kan? Akan tetapi di sana ada konjungsi pengingkaran. Akan tetapi kebanyakan orang, ingat baik-baik frasa itu, kebanyakan orang memang tidak terlalu memerhatikan hal tersebut. Ada frasa hal tersebut. Yang dimaksud dengan hal tersebut di sini apa? Memerhatikan beragam nutrisi atau beragam zat gizi. Hal tersebut berarti ini merupakan rujukan benda, ya kan? Kemudian sehingga, ya, ada konjungsi lagi. Ini konjungsi sebab akibat. Sehingga saat makan mereka, siapa mereka? Ini berarti dia konjungsi rujukan apa? Mereka berarti rujukan personal. Mereka, siapa mereka ini? Mereka adalah kebanyakan orang. Ada di kalimat sebelumnya. Kebanyakan orang. Mereka, ya, ini merupakan konjungsi rujukan personal. Mereka melupakan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuhnya. Ada nya di sana. Nya ini siapa? Nya ini adalah mereka. Merekanya siapa? Mereka adalah kebanyakan orang. Jadi untuk mengungkapkan kebanyakan orang ini bisa menggunakan mereka atau nya, ya. Mereka dan nya di sini pada kalimat ini. Ya. Bagaimana? Paham? Ibu ulangi sekali lagi nih.
Agar sehat, tubuh membutuhkan beragam zat gizi, nutrisi. Kalimat pertama, ya kan? Akan tetapi, konjungsi pengingkaran di sana, akan tetapi kebanyakan orang ya memang tidak memerhatikan hal tersebut. Ini apa? Hal tersebutnya apa? Beragam zat gizi, nutrisi itu, ya. Hal tersebut, sehingga konjungsi sebab akibat, sehingga, ya kan, saat makan mereka rujukan personal. Mereka itu siapa? Kebanyakan orang, ya kan? Kebanyakan orang, mereka melupakan nutrisi yang dibutuhkan tubuhnya. Ada nya di sini. Nya itu siapa? Nya itu adalah kebanyakan orang atau mereka. Ya, bagaimana? Paham? Mengerti mengenai rujukan ini? Ibu harap kamu mengerti, kalian semua mengerti maksud. Yang selanjutnya adalah kaidah kebahasaan atau ciri kebahasaan menggunakan istilah teknis. Apa yang dimaksud dengan istilah teknis di sini? Istilah teknis di sini adalah kata atau gabungan kata. Gabungan kata itu berarti frasa ya. Kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna, konsep, proses, keadaan atau sifat yang khas ya dalam bidang tertentu. Nah, istilah teknis ini umumnya digunakan dalam bidang keilmuan atau bidang khusus. Contohnya, Ibu punya kalimat, lagi-lagi kalimat, apa-apa ya, karena kita akan bedah kalimat di sini. Kalimat. Nah, kalimat ini bagaimana bunyinya? Makanan yang masuk ke tubuh kita akan diproses melalui sistem pencernaan yang dipecah menjadi molekul sederhana melalui dua cara, yaitu secara mekanis dan kimiawi. Nah, ada berapa kata teknis di sini? Ada berapa istilah teknis di sini? Pertama, dia ada sistem pencernaan, kemudian ada molekul, betul nggak? Coba dilihat ya. Ada molekul, kemudian ada mekanis dan kimiawi. Biasanya istilah-istilah ini adanya di keilmuan apa? Biasanya di kalau pelajaran mungkin di IPA ya, di biologi, kemudian di kedokteran, istilah-istilah yang berkaitan dengan itu. Nah, kalau seandainya kita ambil contoh yang lain, contohnya ibu bahasa Indonesia ya, ibu punya satu teks itu topiknya adalah judulnya, topik temanya misalnya tentang pantai misalnya ya, temanya tentang pantai, temanya tentang laut lah ya, keanekaragaman hewan di bawah laut misalnya. Berarti ada istilah apa saja di sana? Ada terumbu karang, iya kan? Ada ikan, ada apa lagi? Ada kedalaman laut misalnya, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya ilmunya beda lagi nih, misalnya kita ambil keilmuan contohnya matematika. Matematika berarti istilah apa saja yang digunakan di dalam bidang matematika itu. Misalnya ada rumus Pitagoras misalnya, ada aritmatika. Nah, istilah-istilah itu, nah istilah-istilah khusus yang biasanya digunakan dalam satu bidang ilmu, seperti itu. Dan biasanya rumus matematika ini tidak dipakai istilah-istilah matematika ini tidak dipakai di keilmuan yang lain yang tidak berkesesuaian dengan keilmuan itu. Tapi ketika berkesesuaian maka bisa saja diambil istilah-istilah yang seperti itu. Ya, kemudian yang terakhir adalah menggunakan kaidah kebahasaan atau ciri kebahasaan yang terakhir adalah menggunakan kata bilangan. Nah, yang namanya teks laporan percobaan ini pasti menggunakan kata bilangan, ya kan? Adanya di struktur bagian apa? Alat dan bahan ya, ada di yang sangat terlihat adalah di bagian alat dan bahan. Nah, di sana
disajikan misalnya menggunakan dua, ya kata bilangan ya, misalnya dua piring, misalnya menggunakan bahan, misalnya bahannya ketika akan membuat sesuatu misalnya ya, misalnya contohnya di sana kalau bahan misalnya 500 ml air, 2 sendok makan gula pasir. Nah, kata 2 sendok makan 500 ml. Nah, ini yang dimaksud dengan kata bilangan. Ya, misalnya 2 apa lagi ya? 2 sendok makan minyak misalnya. Nah, 2 sendok makan itu adalah ukurannya, itu adalah bilangan yang digunakan di dalam teks laporan. Bagaimana? Apakah kalian paham? Semoga kalian semua paham dengan apa yang Ibu sampaikan. Maaf sekali apabila memang kurang begitu lengkap atau kurang banyak ya, karena memang untuk membahas mengenai ini, mengenai materi kebahasaan ini sangat butuh banyak waktu ya, sangat butuh banyak latihan ya. Nah, buat kamu tetap, buat kalian yang belum mengerti, kalian bisa putar lagi videonya dari awal, kalian pahami baik-baik, dan yang sudah mengerti Ibu ucapkan terima kasih banyak, selamat, kamu sudah paham ya. Dan terima kasih untuk pembelajaran kita kali ini, dan sampai jumpa di pembelajaran